Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penjual baju ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Em, ada Devi Nurlela dengan NPM 2131-2007. Ada Nurdin Hayatullah NPM 2131-2010. Evina Adelia Maharani dengan NPM 2131-2012. Pratama Basana Hadi Pandian dengan NPM 2131-2030. Nadia dengan NPM 2131-2043. Dian Pitasari 2131-2049. Oke, di sini akan menjelaskan pada slide pertama. Oke, di bab satu ini pertama kita akan buat database di project PBD, di mana di situ ada create database project PBD namanya. Lalu yang kedua tuh untuk membuat database tersebut, memakai use project PBD. Untuk membuat tabel pelanggan, kami di sini memakai kode pelanggan, primary key, nama pelanggan, alamat pelanggan. Untuk membuat tabel pesanan, di sini ada kode barang, varchar, primary key juga memakai primary key, stok barang, harga barang, jenis barang, dan ukuran baju. Untuk membuat tabel kwitansi, di sini memakai nomor barang, tanggal beli, dan jumlah beli, dan pembayaran. Untuk mengisi tabel pelanggan pada database, di sini kami memasukkan insert into pelanggan value. Di sini memasukkan nama Devi Nurlela dan nama tempat tinggalnya sama kodenya. Dan ada Diana Pitasari juga bertempat tinggal di Lampung Tengah sama kodenya juga dan seterusnya. Untuk menampilkan hasil tabel yang sudah diisi pada tabel pelanggan, di sini tinggal di select from pelanggan. Untuk membuat tabel pesanan pada database, di sini memasukkan input kemeja 01 20 PCS RP 10 100 100.000 kemeja ukurannya M dan juga seterusnya. Untuk menampilkan hasil tabel yang sudah diisi pada tabel pesanan, diselect lagi di from pesanan. Untuk membuat tabel pesanan pada database, memakai kode, tanggal, jumlah jumlahnya 2 PCS dan harganya 100.000 dan seterusnya. Untuk menampilkan hasil tabel kwitansi pada tabel, kembali lagi di select from kwitansi, membuat store produce prosedur tambah pelanggan. Di sini membuat store prosedur tambah pelanggan memakai delimiter, create prosedur tambah pelanggan, in kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Lalu ada insert into pelanggan value. Di situ ada kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggannya. Lalu di select. Berikutnya ada eksekusi program tambah pelanggan. Di sini kami mengeksekusi prosedur tambah pelanggannya, yaitu ada panggil tambah pelanggan. Itu ada nama Nurdin Hayatullah, bertempat di Kalianda, dan kodenya 00456. Membuat prosedur cari pelanggan. Di sini memakai nama pelanggan varchar dan juga ada from anggota, nama pelanggan, link concat, dan juga nama pelanggan. Setelah itu di select. Oke, selanjutnya ada eksekusi stored prosedur cari pelanggan. Di eksekusi ini tinggal dipanggil nama cari pelanggannya. Lalu di select juga. Membuat store prosedur ubah pelanggan. Di sini kami mengubah pelanggan memakai change kode pelanggan, change nama pelanggan, dan change alamat pelanggannya. Lalu di select kembali.
Setelah itu eksekusi store prosedur ubah pelanggan. Kembali dipanggil lagi untuk ubah pelanggan. Di sini kali ini dipanggil Devi Nurlela, tempat tempat tinggal di Tulang Bawang dan kodenya 00123. Next. Next. Ada menampilkan seluruh isi dari tabel anggota. Ini di select aja from pelanggannya. Lalu di sini ada menampilkan seluruh isi dari tabel anggota, di mana di sini berisikan select from pelanggan, lalu membuat store prosedur hapus pelanggan. Hapus pelanggan, di sini ada nama pelanggan, from pelanggan, nama pelanggan, in nama pelanggan, lalu di select kembali. Lalu ada eksekusi store prosedur hapus pelanggan. Kembali lagi dipanggil hapus pelanggan. Ini untuk menghapus nama yang sudah dipanggil sebelumnya yang bernama Devi Nurlela. Lalu ada menampilkan seluruh isi dari tabel menampilkan seluruh isi dari tabel pelanggan. Ini tinggal men-select from pelanggannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dian Nopitasari. Oke, selanjutnya itu ada bab 2, di mana di bab 2 itu ada membuat database di SQL Server. Yang pertama itu ada screenshot login SQL Server. Lalu yang kedua itu ada screenshot database tabel yang dibuat, di mana di situ ada membuat database, membuat tabel pelanggan, membuat tabel ukuran baju, membuat tabel kwitansi, lalu ada create table, select from, dan insert. Selanjutnya yaitu memanggil view, di mana memanggil view itu select from, view, detail kwitansi. Yang keempat itu ada membuat prosedur view kwitansi dan eksekusi, di mana membuat prosedur view kwitansi dan eksekusi. Nomor 5, membuat prosedur simpan pelanggan, di mana di situ menggunakan create prosedur simpan pelanggan. Nomor 6 itu ada eksekusi dan cek, di mana menggunakan eksekusi simpan pelanggan. Nomor 7, membuat prosedur hapus pelanggan dan eksekusi hapus pelanggan. Yang ke-8, membuat prosedur ubah pelanggan dan eksekusi ubah pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk saudara Dian Nopitasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Nurlela. Oke, terima kasih yang sudah memberi kesempatan untuk menjelaskan modul ini. Di sini ada membuat prosedur untuk bagian pencarian pelanggan dan eksekusi dari pelanggan. Bisa dilihat dari codingan ini, yaitu create prosedur cari pelanggan dan seterusnya. Nomor 10, yaitu membuat prosedur simpan pesanan. Di sini tertera yaitu create prosedur simpan pesanan dan kemudian seterusnya. Di sini ada eksekusi dan cek. Kalian bisa melihat di sini ada eksekusi simpan pesanan dan seterusnya. Nomor 12 yaitu membuat prosedur hapus pesanan dan eksekusi. Di sini yaitu ada kode create prosedur hapus pesanan dan seterusnya. Kemudian membuat prosedur ubah pesanan dan eksekusi ubah pesanan. Kalian bisa lihat di sini ada membuat prosedur ubah pesanan dan kodenya di sini create prosedur ubah pesanan dan seterusnya. Kemudian ada membuat prosedur untuk bagian pencarian barang dan eksekusi. Kalian bisa melihat codingan di sini yaitu create prosedur cari pesanan dan seterusnya. Di sini selanjutnya ada membuat prosedur simpan kwitansi dan eksekusi dan cek. Kalian bisa lihat codingan tersebut yaitu create prosedur simpan kwitansi dan seterusnya. Dan di sini ada juga membuat prosedur simpan detail kwitansi dan eksekusi.
Nah, tersebut ada create prosedur, simpan detail kwitansi, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat prosedur hapus detail kwitansi dan eksekusi. Kalian bisa lihat codingan tersebut yaitu create prosedur, hapus detail kwitansi, dan seterusnya. Kemudian ada eksekusi trigger. Kalian bisa lihat codingan tersebut yaitu eksekusi simpan detail kwitansi dan kode yang tertera di sini. Kemudian select bintang from pesanan. Selanjutnya yaitu membuat trigger after delete detail kwitansi, yaitu berkodingan, yaitu bisa lihat di sini yaitu create trigger after delete detail kwitansi, dan seterusnya. Kemudian ada eksekusi trigger. Di sini bisa melihat kodingan eksekusi hapus detail kwitansi, dan seterusnya. Membuat tabel login dan tabel login. Bisa melihat codingan tersebut yaitu create table, tabel login, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat trigger insert login. Kalian bisa melihat ada codingan create trigger insert login dan seterusnya. Kemudian simpan satu user ke tabel login. Kalian bisa lihat codingan tersebut yaitu insert into table login values. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Devi Nurlela. Selanjutnya akan dibacakan oleh Levina Adelia. Baik, terima kasih kepada Nadia. Untuk selanjutnya, setelah menyimpan satu user ke dalam tabel login, kita dapat mengecek data di tabel login. Dan bisa kalian lihat codingannya yang ada pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, di mana kita membuat database di Oracle. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat new database menggunakan Ctrl+N. Lalu selanjutnya mengkoneksikan database dari Oracle-nya ke Java-nya sendiri. Lalu di bagian samping kiri itu terdapat database Oracle-nya, yaitu SYS. Setelahnya kita bisa membuat tabel dari pelanggan, pesanan, dan kwitansi yang bisa kalian lihat pada codingan tersebut. Selanjutnya, di database pelanggan, kalian bisa memasukkan dari data-data yang sudah kalian buat ke dalam tabel yang sudah kalian buat sendiri. Lalu di selanjutnya, ada database kwitansi yang juga kalian masukkan data-datanya ke dalam tabel yang sudah kalian buat sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Levina Adelia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pratama Basana Hadi Pandiangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan, di mana saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang Visual Studio. Untuk pertamanya kita harus membuat view project, yaitu dengan memilih Windows from aplikasi, dan jangan lupa dibuat juga namanya. Dan kedua, jangan lupa untuk dipilih membuat nama klik project group agar nama sesuai dengan keinginan kalian yang mau dibuat. Lanjut, yang ketiga yaitu jangan lupa untuk di-add folder agar dia simpan dalam satu folder di mana tidak berubah atau data-datanya tidak berserakan di mana-mana.
Yang keempat, nah jangan di sini kita akan pergi ke scroll image, memasukkan gambar, di mana di situ kita akan membuat aplikasinya dengan tampilan ada gambar agar tampilan tersebut terlihat lebih menarik. Next, turun. Turun. Nah, setelah kita masukkan gambarnya, jangan lupa juga dibuat untuk membuat folder laporannya. Untuk slide selanjutnya, untuk membuat folder laporan, akan diteruskan dari rekan saya, yaitu Nurdin Hayatullah. Baik, Saudara Nurdin, saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat folder laporan, yaitu di, di bagian GUI diisi di laporannya. Setelah itu kita tampilkan koneksi antara SQL Server dan Visual Studio-nya yang tertera pada gambar. Next. Oke, sekian. Oke, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Nurdin. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.